Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Pak Dharma Arunglabi sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Analis Data Digital dan saya Radin Fauzan dengan RP 5017231003 dari kelas B. Untuk di sini, untuk siang hari ini saya akan mempresentasikan hasil simulasi analisis Simple Moving Average atau SMA atau juga dinamakan dengan smoothing dari data self potential assignment 2 CSV yang telah Bapak eh, tautkan dan juga berikan pada Mayoritas Classroom. Oke, saya akan stop sharing dan beralih kepada Python-nya. Oke, baik saya mulai. Di sini pertama akan import semua library yang akan digunakan. Pastinya seperti NumPy, Matplotlib, dan juga Pandas. Oke, lalu yang kedua, di sini akan mengeload data atau ambil data yang bersumber dari Excel CSV-nya dari assignment 2 CSV ini dengan beberapa kolom data kolomnya. Oke, next. Lalu yang selanjutnya, saya ambil data dari jarak dan juga SP-nya pastinya karena eh, menggunakan plot yang berisikan sumbu X-nya itu jarak dan juga sumbu Y-nya itu data SP self potential-nya. Lalu dengan di sini X data distance atau M dan juga data SPMV itu pakai SP raw-nya. Nah, untuk yang penamaannya sendiri ini distance dan juga SPMV ini tuh berdasarkan tabel yang ada di Excel tersebut. Jadi harus sama agar bisa ke load semua, ke ambil semua di sini, bisa kebaca lah istilahnya. Oke. Lalu lakukan window size. Jadi untuk SMA ini kita bisa menggunakan beberapa window size tergantung para interpreter tuh mau menggunakan Windows size berapa. Namun di sini saya mencoba dengan Windows size 3, 5, 9, 15, 25, dan juga 40. Namun yang di sini saya akan bahas itu menggunakan Windows size 5, 15, 25, dan juga 40. Karena lebih signifikan aja jauh, jadi lebih kelihatan hasilnya. Oke, next. Nah, di sini eh, untuk buat plot data mentahnya sendiri, plot data mentahnya itu akan plot berwarna hitam nantinya, dan itu benar-benar full dari data Excel-nya, jadi belum diubah sama sekali. Oke, baru di sini saya menggunakan plot untuk smoothing ya, menggunakan tadi yang kayak seperti 3, 5, 9, 15, 25, juga 40. Namun saya buat berbeda plot, jadi tidak satu plot gitu. Jadi berbeda plot. Lalu di sini tinggal di run aja. Maka hasilnya seperti ini. Ini raw sebelum dihaluskan satu aja. Dan dia itu memiliki spike yang banyak dan juga noisy seperti itu dan tidak smooth sama sekali. Lalu di sini menggunakan smooth Windows s 3. Sebenarnya sama aja nggak jauh beda, cuman di sini lebih kelihatan smoothing dikit untuk bagian spike-nya ini. Itu kelihatan banget buat kalau misalnya dia bakal menurun dan juga mengikuti tren. Lalu ini 5, ini juga udah lumayan. Namun masih seperti tidak smooth. Ini 9 juga harusnya sama karena tidak begitu signifikan untuk Windows size-nya yang bertambahnya. Lalu ini di 15, 15 itu udah mulai smooth mengikuti tren. Namun ada beberapa data atau tren yang akan menyusut atau mengecil. Lalu ini 25. Nah, 25 ini menurut saya 15 dan juga 25 itu salah dua Windows size yang menurut saya tuh patut untuk digunakan ataupun eh, pada dasarnya dia itu kedua itu tuh bisa digunakan karena mereka masih di batas ambang tidak masih di batas ambang tidak menghilangkan semuanya, namun trennya dan juga smoothingnya itu benar-benar smooth menurut saya. Kalau yang di sini smooth Windows 40 itu karena udah mulai
naiknya jauh banget ya dari 25 ke 40. Jadi signifikannya itu berbeda banget. Di sini tuh trennya itu udah lurus. Namun menghilangkan datanya itu banyak sekali dan kemungkinan besar tuh bisa menghilangkan data dari yang kanan juga kiri. Namun semakin besar Windows itu bakal menyusut dan semakin lurus mengikuti tren. Jadi seperti itu. Ya menurut saya ya 40 ini bagus, namun kemungkinan tidak akan digunakan karena ya pastinya menghilangkan data awalnya karena menyusut atau bahkan bisa hilang. Oke, next. Lanjut ke yang bisa digabungkan, oke. Ini plot gabungan. Eh, di sini saya akan melihat jikalau data-data tersebut, smoothing-smoothingan tersebut, seperti 3, 5, 9, 15, 25, 40 itu digabungkan itu seperti apa sih dalam satu plot? Ini saya akan gabungkan. Seperti biasa, ini ambil datanya semuanya. Nah, habis itu seperti ini. Ini ditambahkan menjadi 40 juga untuk window-nya. Lalu, nah ini plot data mentah plus smoothingnya seperti biasanya. Lalu ini PD series, rolling window, LNP, dan semuanya itu untuk eh, menentukan window size-nya seperti itu. Lalu ini ngeplot seperti biasanya, plot smoothing SP data with variasi window size. Jadi satu plot itu ada bervariasi window size-nya. Oke, langsung aja kita run. Maka jadinya seperti ini. Ini adalah satu hasil smoothing SP data with variasi window size-nya dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 variasi window size di sini. eh, dan yang menurut saya paling signifikan kelihatan bedanya itu di sini juga rumit sih. Jadi yang untuk warna biru, orange, dan hijau itu kelihatan banget spiky-nya, masih noise-nya besar karena menggunakan Windows size yang kecil 35 juga 9. Namun di balik sisi dengan Windows yang besar 15, 25 dan 40 itu kelihatan banget warna merah, ungu dan juga coklat tua itu kelihatan bahwa mereka tiga-tiganya itu kelihatan smooth di tengah-tengah badainya atau seriwetannya window yang kecil gitu. Oke, eh, saya akan stop share dan kembali ke presentasi Canva. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari simulasi analisis Simple Moving Average atau SMA atau juga disebut smoothing data source potential. Yang pertama nih, apa sih Simple Moving Average itu atau smoothing? Jadi smoothing itu merupakan salah satu metode statistik sederhana yang menghitung rata-rata dari sejumlah data dalam jendela waktu atau window size pada data anomali SP ataupun data anomali yang lainnya seperti gravity, magnet, dan juga lainnya. Kemudian jendela ini tuh digeser atau di moving part eh bisa seperti sepanjang data ataupun data yang ingin diinginkan saja. Lalu kemudian jendela-jendela ini atau window ini tuh digeser dengan tujuan untuk mengurangi noise pada sinyal seismik, log sumur, data log, ataupun data medan potensial, potensial self potensial, ataupun field potential kayak data gravity dan juga magnetik. Lalu bisa memperjelas tren atau pola dalam data tersebut. Dan SMA ini sendiri atau smoothing itu hanya menggunakan rata-rata sederhana, yakni untuk smoothing yang lebih kompleks bisa digunakan metode lain seperti exponential moving average atau EMA, Gaussian filter, dan juga terakhir bisa menggunakan Savitzky-Golay filter. Oke, next. Di sini ada uh, data assignment 2 CSV yang Bapak berikan di My ITS Classroom dengan dua data, yakni data jarak distance dengan parameter meter dan juga unit dari kolom SP-nya datanya dengan unit millivolt atau MV. Di sini juga dari Python juga saya masukkan untuk pemanggilan data dan juga import segala macamnya. Oke, next di sini adalah hasil simulasi filter yang tadi data assignment 2. Dan yang pertama yang di atas kiri itu merupakan data raw mentah dan juga ini bawah itu data yang data raw mentah yang sudah di smoothing menggunakan Windows size 5. Nah, ini juga yang atas itu menggunakan Windows size 15
dan juga yang bawah itu 25. Jadi kelihatan banget kalau misalnya perbedaan dari smoothingnya itu sendiri. Kalau misalnya Windows 10 itu langsung naik 10, misalnya 15 ke 25 itu kan naik 10. Nah, kelihatan di sini tuh bahwa smoothing trennya itu kelihatan banget kalau lebih smooth trennya. Namun pastinya akan lebih menipis untuk trennya, untuk Windows size-nya dan juga sinyal aslinya. Oke, next dan yang terakhir ini filtering menggunakan smoothing Windows size 40. Di sini trennya cukup cukup bagus, dia bakal lurus mengikuti tren. Namun balik lagi kalau misalnya Windows size terlalu banyak itu akan menyusut dan bakal bahkan bisa hilang. Jadi kalau misalnya Windows size saya tadi menggunakan 100 ataupun 200 itu datanya makin kecil banget bahkan bisa hilang. Nah, ini juga simulasi hasil yang bareng tadi atau satu plot itu menggunakan variasi Windows size yang berbeda-beda dimasukkan seperti ini. Oke, next untuk pembahasannya. Tugas 4 analisis smoothing average atau smoothing eh daripada daripada plot satu bisa dilihat bahwa warna hitam menggunakan data raw awal dari self potensial yang ada di Excel dan tanpa menggunakan smoothing sama sekali dan hasilnya itu noisy trend. Lalu yang plot kedua, yakni dengan Windows s 5 terlihat bahwa setelah apply smoothing itu masih mempertahankan bentuk aslinya dari SP kurva tersebut atau resolusi itu spasialnya tinggi dan juga detail anomaly kecil itu masih terlihat dari plot 2. Yang plot 3 itu menggunakan Windows s 15 terlihat bahwa setelah apply smoothing itu noise itu sudah lebih signifikan ditekan. Namun bentuk anomali itu mulai halus juga, namun target utama masih terlihat dengan baik. Untuk yang plot keempat dengan Windows S25 itu terlihat bahwa setelah apply smoothing itu noise sangat efektif dihilangkan. Jadi kelihatan lurus banget trennya. Dan tren umum itu terlihat jelas atau bisa disebut low frequency structure. Lalu yang plot kelima dengan Windows S40 itu terlihat bahwa setelah apply smoothing itu sangat halus ya. Namun terjadi over smoothing pada Windows S40 atau bentuk asli sinyal itu target itu jadi melebar dan tumpul atau bahkan bisa hilang. Seperti kayak detail kecil anomali tipis atau sempit itu benar-benar hilang kayak di kanan sama kirinya. Itu bisa menyebabkan underinterpretations terhadap fitur gigi penting karena menghilangkan beberapa sinyal yang bisa jadi itu adalah sinyal yang penting bagi sang interpreter ya. Untuk yang pada plot 6 ini, terlihat bahwa penggunaan plot SMA jika disatukan pada plot dari satu plot itu dengan berbagai warna terlihat jelas seperti beda-bedanya gitu. Lalu yang terakhir dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar window itu semakin bersih sinyal. Tapi semakin tumpul dan juga kehilangan detail loh. Jadi maka dari itu dari Windows size di atas 25 ataupun 30 sampai ke atas sampai 100, 200 dan lain-lain itu menurut saya itu juga tidak bisa diaplikasikan dan juga kurang bagus karena ya akan menghilangkan detail dan juga sinyal aslinya seperti itu. Namun untuk yang semakin kecil window juga itu semakin tajam detail, tapi noise itu juga masih kuat. Jadi menurut saya Windows size yang paling ideal untuk digunakan itu Windows size 15 dan juga 25 untuk interpretasi atau menggunakan SMA atau Simple Moving Average tersebut. Oke, baik. Dikarenakan materinya sudah sampai situ dan juga apa yang saya jelaskan itu sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Dharma Rolati. Saya Raden Fauzan, pamit undur diri. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.